Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asri Yulian Nurkhofifah dengan NIM 23810700127. Di sini saya akan menjawab soal UTS pada mata kuliah Pendidikan Lingkungan Hidup dan Teknologi Masyarakat. Mari kita simak selanjutnya. Jadi, jawaban soal yang pertama yaitu hubungan antara sains, teknologi, lingkungan, dan masyarakat adalah sistem yang saling mempengaruhi dan berkelanjutan. Mereka itu membentuk suatu lingkaran yang menentukan arah perkembangan peradaban dan kondisi bumi. Penjelasan komprehensif hubungan STLM yang pertama yaitu sains. Sains ini berperan utama untuk menyediakan pengetahuan dasar, teori, dan pemahaman tentang alam. Hubungan timbal baliknya yaitu mendorong teknologi dan merespons kebutuhan masyarakat yang dipicu oleh isu lingkungan. Yang kedua yaitu teknologi. Teknologi itu berperan utama dalam aplikasi praktis dari sains untuk menciptakan alat, proses, dan solusi. Hubungan timbal baliknya yaitu memajukan sains dengan alat canggih dan secara langsung mempengaruhi lingkungan dan membentuk masyarakat. Yang selanjutnya yaitu masyarakat. Masyarakat itu berperan utama sebagai pengguna, penggerak, dan penentu arah pemanfaatan sains teknologi. Nah, hubungan timbal baliknya yaitu mendorong sains dan teknologi berdasarkan kebutuhan dan permintaan pasar, menerima dampak positif maupun dampak negatif pada kualitas hidup. Yang selanjutnya yaitu lingkungan. Lingkungan itu berperan utama sebagai sumber daya dan batas fisik bagi semua aktivitas sains, teknologi, dan masyarakat. Hubungan timbal baliknya yaitu dipengaruhi oleh teknologi dan perilaku masyarakat, memberikan isu misalnya kayak polusi, krisis sumber daya yang memicu penelitian sains baru. Nah, intinya sains dan teknologi menawarkan potensi, masyarakat menggunakannya dan menentukan nilainya, lingkungan menerima dampaknya dan membatasi sumber dayanya. Contoh konkret di Indonesia adalah pemanfaatan teknologi pembangkit listrik tenaga panas bumi atau biasanya disebut dengan PLTP. Sains geologi menemukan potensi panas bumi teknologi pengeboran lalu digunakan oleh masyarakat untuk listrik. Dampak bagi lingkungan adalah energi yang lebih bersih dibandingkan batu bara, tetapi juga berpotensi mengganggu ekosistem lokal. Jawaban soal yang nomor 2 yaitu untuk menumbuhkan ranah afektif seperti sikap, nilai, dan moral yang bertanggung jawab dan etis terhadap lingkungan melalui pembelajaran sains teknologi masyarakat atau biasanya disebut STM di sekolah dasar, MI ataupun SD. Strategi yang paling efektif adalah mengedepankan aksi nyata berbasis masalah lokal. Guru harus mengubah konsep sains yang abstrak menjadi tanggung jawab konkret. Strategi tersebut meliputi yang pertama, identifikasi isu lokal, yaitu memulai pembelajaran dengan mengangkat masalah lingkungan yang nyata dan terdekat dengan siswa, misalnya tumpahan air di keran sekolah ataupun banyaknya sisa makanan di kantin untuk menumbuhkan rasa peduli. Yang kedua yaitu proyek solusi praktis, di mana siswa itu diminta merancang dan melaksanakan solusi teknologi sederhana secara berkelompok, misalnya membuat alat penampung air sisa wudhu atau membuat komposter mini yang secara langsung menanamkan disiplin dan tanggung jawab pelaksanaan. Yang ketiga yaitu diskusi etika dan moral. Jadi guru itu memfasilitasi dialog tentang alasan moral di balik tindakan tersebut. Mengapa kita harus hemat air padahal air itu di rumah kita itu banyak gitu. Hal ini penting untuk menginternalisasi nilai etis bahwa menjaga lingkungan adalah kewajiban bukan sekadar aturan. Terus yang keempat yaitu refleksi diri.
Jadi siswa itu diajak merenungkan dan mencatat dampak positif tindakan mereka pada lingkungan dan perasaan mereka sendiri, yang berfungsi memperkuat konsistensi sikap dan rasa bangga sebagai warga yang bertanggung jawab. Jawaban soal yang nomor 3 yaitu analisis kasus Desa Makmur Jaya dengan pendekatan SETS Desa Makmur Jaya yang merupakan desa agraris menghadapi tantangan berat dari perubahan iklim, ditandai dengan panen yang tidak menentu dan kelangkaan air. Pemerintah desa memperkenalkan teknologi yang berupa biogas dari limbah kotoran ternak sebagai solusi energi dan pupuk. Berikut adalah analisis SETS terhadap teknologi ini. Yang pertama yaitu dimensi sains. Jadi prinsip sains yang mendasari teknologi biogas adalah dekomposisi anaerobik atau peruraian bahan organik atau biasanya disebut kotoran ternak oleh mikroorganisme dalam kondisi tanpa oksigen di dalam sebuah digester. Proses ini yang dipelajari dalam ilmu mikrobiologi dan kimia organik menghasilkan gas metana sebagai komponen utama. Gas metana inilah yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar, sementara sisa pengolahan berupa seluri atau lumpur yang kaya nutrisi dimanfaatkan sebagai pupuk organik sejalan dengan prinsip daur ulang dan kekekalan massa. Terus yang kedua yaitu dimensi teknologi, yaitu teknologi biogas ini menawarkan sejumlah keunggulan sekaligus menghadapi tantangan. Kelebihan utamanya yaitu adalah menciptakan sumber energi terbarukan yang mandiri, menggantikan kayu bakar atau LPG sehingga membantu kemandirian energi desa. Selain itu, teknologi ini secara efektif mengelola limbah ternak yang berbau menjadi pupuk organik berkualitas tinggi yang sangat dibutuhkan desa yang agraris. Namun, terhadap tantangan signifikan bagi masyarakat Desa Makmur Jaya, terutama pada investasi awal pembangunan instalasi yang masih relatif mahal bagi peternak kecil. Tantangan lainnya yaitu adalah kebutuhan akan pasokan kotoran yang kontinu untuk menjaga produksi gas tetap stabil, yang sulit dipenuhi jika skala kepemilikan ternak masyarakat itu masih kecil. Yang ketiga yaitu dimensi lingkungan. Nah, dimensi lingkungan ini berdampak positif teknologi biogas terhadap lingkungan di Desa Makmur Jaya. Itu sangat krusial, terutama karena desa ini tuh menghadapi perubahan iklim. Yang pertama, biogas membantu mengurangi emisi gas rumah kaca karena gas metana dari gas kotoran ternak yang berbahaya ditangkap dan diubah menjadi energi. Yang kedua, penggunaan pupuk organik dari seluri biogas itu dapat meningkatkan kesuburan tanah dan mengurangi ketergantungan pada pupuk kimia yang sering mencemari sumber air karena desa sudah kesulitan air bersih. Pengurangan pencemaran ini sangat vital. Yang ketiga yaitu penggunaan biogas sebagai pengganti kayu bakar secara signifikan itu mengurangi penebangan pohon di desa sekitar desa, mendukung konservasi hutan lokal. Yang selanjutnya yaitu dimensi masyarakat. Masyarakat Desa Makmur Jaya lambat mengadopsi teknologi ini karena faktor ekonomi, kebiasaan, dan pengetahuan. Faktor ekonomi yang utama adalah tingginya biaya investasi awal digester. Faktor kebiasaan adalah resistensi terhadap perubahan, di mana masyarakat itu lebih nyaman dan terbiasa menggunakan kayu bakar yang dianggap gratis meskipun berasap. Selain itu, mereka itu mungkin meragukan efektivitas biogas dan khawatir dengan kerumitan pengoperasian dan perawatan alat. Nah, strategi sosial yang efektif untuk mendorong adopsi harus difokuskan pada pendekatan kolektif dan pembuktian hasil. Pada pengembangan biogas komunal itu mendorong pembangunan instalasi biogas dalam skala kelompok ataupun
komunal dengan subsidi dari pemerintah. Ini bertujuan untuk mengurangi beban biaya per individu dan memastikan ketersediaan bahan baku ternak yang memadai. Yang kedua yaitu demonstrasi dan pelibatan tokoh. Jadi pada demonstrasi dan pelibatan tokoh ini melakukan pelatihan praktik yang intensif dan demonstrasi manfaat ganda secara langsung, seperti memasak dengan gas yang bersih dan membandingkan hasil panen menggunakan pupuk biogas. Jadi petani senior yang berhasil mengadopsi harus dijadikan agen perubahan untuk membangun kepercayaan di antara warga. Pendampingan teknis jangka panjang, menyediakan tim teknis yang siap membantu mengatasi masalah operasional kecil di awal adopsi, sehingga menghilangkan rasa takut masyarakat terhadap kerumitan teknologi baru. Yang selanjutnya yaitu jawaban soal nomor 4 atau yang terakhir. Jadi sebagai calon guru MI, saya akan merancang sebuah proyek sederhana berbasis sains teknologi masyarakat atau biasanya disebut STM untuk melatih kreativitas siswa kelas 5 MI atau SD, sekaligus menyadarkan mereka tentang masalah plastik atau sampah plastik di lingkungan sekolah. Nah, saya itu membuat proyek yang bernama Pahlawan Plastik Zero Waste Corner di sekolahku. Tujuan umumnya yaitu menanamkan kesadaran dan tanggung jawab siswa terhadap masalah sampah plastik serta melatih kreativitas dalam mengelola limbah menjadi barang fungsional. Tujuan khususnya yaitu siswa mampu memilah sampah plastik dengan benar. Yang selanjutnya siswa mampu berkreasi, merancang dan membuat produk fungsional. Yang terakhir mendorong seluruh warga sekolah untuk mengurangi sampah plastik. Yang selanjutnya yaitu langkah-langkah pelaksanaan. Nah, pada tahap yang pertama yaitu orientasi dan investigasi. Jadi pada tahap yang pertama itu siswa mencatat jenis sampah plastik terbanyak di area sekolah. Terus mempelajari komposisi, durabilitas plastik dan bahaya mikroplastik. Terus merumuskan cara membuat area fungsional dari botol plastik bekas. Nah, pada tahap yang kedua itu perancangan kreatif. Jadi siswa itu mencari ide dan teknik yang sederhana, misalnya potong sambung. Terus membuat sketsa detail dan daftar bahan baku sampah yang dibutuhkan. Terus pada tahap yang ketiga yaitu konstruksi dan aplikasi. Jadi pada tahap yang ketiga, siswa itu menyiapkan bahan baku dan membangun produk atau mengutamakan kekuatan dan keindahan. Terus menempatkan karya di lokasi yang strategis dan mempromosikan penggunaannya. Dan pada tahap yang keempat yaitu presentasi dan refleksi. Pada presentasi itu memerlukan fungsi karya dan perubahan sikap yang didorong. Terus pada refleksi yang afektif itu menulis janji komitmen zero waste dan melaporkan penurunan jumlah sampah. Terus yang selanjutnya itu keterkaitan dimensi STM dan lingkungan. Jadi sains itu pemahaman tentang klasifikasi material anorganik, sifat kimia polimer atau lambat terurai, dan teknik pembersihan limbah. Dan teknologi itu penerapan keterampilan pemanfaatan ulang dan penggunaan alat sederhana seperti lem tembak, gunting untuk menciptakan produk yang fungsional. Terus lingkungan itu mengatasi masalah sampah plastik di sekolah, mengurangi beban TPA dan memperindah lingkungan sekolah. Terus masyarakat itu mendorong perubahan perilaku kolektif atau memilah dan mengurangi di antara seluruh warga sekolah serta menyediakan fasilitas baru untuk kepentingan bersama. Yang selanjutnya yaitu indikator kreativitas yang akan dinilai. Jadi penilaian kreativitas berfokus pada proses berpikir divergen saat merancang dan mengeksekusi karya. Yang pertama yaitu yang dinilai itu keunikan.
keunikan atau kebaruan ide yang dihasilkan dibandingkan dengan ide daur ulang pada umumnya. Terus perincian atau kerapian, jadi kedetailan, kerapian, dan fungsionalitas desain yang menunjukkan pemikiran mendalam atau estetika dan kekuatan struktur. Terus keluasan ide, pada kemampuan kelompok untuk mengubah rencana atau menemukan material atau solusi substitusi secara cerdik saat menghadapi kendala. Terus nilai estetikanya, jadi kemampuan mengkombinasikan warna, bentuk, dan tekstur sampah plastik sehingga karya tersebut itu menarik dan enak dipandang. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.